Tak sanggup menerima kenyataan, kelompok G30S PKI mulai saling menyalahkan. Para komandan lapangan menuding Aidit tak becus menyusun detail rencana pemberontakan. Sementara Aidit menilai para komandan gagal menjalankan tugas yang diemban. Petinggi sibuk dalam perdebatan, sementara prajurit rendahan tak berdaya menahan rasa kantuk dan kelaparan. Di lain sisi, dengan diliputi rasa ketakutan, Den Aidit lebih memilih hidup dalam pelarian. Menjelang petang, Aidit beranjak menuju Yogyakarta karena terdengar kabar bahwa pasukan RPKAD mulai bergerak menuju Lanut Halim. Dengan tergesa-gesa, Aidit nebeng pesawat dinas milik Kasau, Marsekal Umardani. Ya, Aidit yang licik tetap ngotot dirinya nebeng, meskipun faktanya Marsekal Umardani tak ikut serta dalam penerbangan tersebut. Aidit menuju apron Lanut Halim. Di sana sudah tersedia pesawat dengan kondisi mesin menyala. Setibanya di Yogyakarta, pesawat mendarat di Runawai 9. Beberapa perwira datang di terminal Bandara Adi Sucipto saat mengetahui pada pagi buta ada pesawat Dakota mendarat. Para perwira AURI yang datang ke terminal itu adalah Mayor Udara Sugiantoro, Komandan Skadron Pendidikan Udara B, Mayor Udara Sudarjo, Perwira Intelijen, Mayor Udara Sunarjo, Perwira Bagian Logistik, Mayor Udara Anwar, Instruktur Penerbangan Akademi Angkatan Udara, Mayor Udara Sarwata, Perwira Hukum Akademi Angkatan Udara, dan Komodor Udara Dono Indarto, Gubernur Akademi Angkatan Udara yang datang terakhir. Dari pesawat tersebut keluar Aidit bersama dua sekretarisnya. Kedatangan Aidit saat itu dipandang sebagai kunjungan dari pejabat tinggi negara. Sebab kala itu Aidit masih berstatus sebagai Mengko. Sesuai protokol, pejabat negara akan diarahkan ke ruangan VIP. Di ruang VIP, Gubernur Akademi Angkatan Udara Komodor Dono Indarto sempat bertanya kepada Aidit tentang tujuannya ke Yogyakarta. Ditanya seperti itu, Aidit berbohong dengan menjawab bahwa ia ke Yogyakarta karena diperintahkan oleh Presiden Soekarno untuk melakukan persiapan, karena kemungkinan Bung Karno akan ke Yogyakarta. Karena Aidit menjawab datang ke Yogyakarta karena diperintahkan Bung Karno atau dalam rangka tugas negara, Komodor Dono Indarto pun lantas menawarkan untuk mengantarkannya ke rumah Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tapi anehnya Aidit menolak. Dia justru meminta untuk diantar ke rumah Sutrisno, Ketua CDB PKI Yogyakarta. Mendengar itu, Komodor Dono Indarto merasa heran, karena biasanya pejabat dari pusat jika datang ke daerah dalam rangka tugas negara pasti akan menemui gubernur. Salah seorang perwira tiba-tiba mengusulkan agar Aidit diantar dengan mobil dinas Gubernur Akademi Angkatan Udara. Tapi Komodor Indarto menolaknya. Aidit pun lalu diantar dengan menggunakan mobil Morris dengan kawalan satu jeep berisi perwira AURI. Karena di antara para perwira AURI tidak ada yang mengetahui rumah Ketua PKI Yogyakarta, mereka nyasar sampai 2 kali. Mula-mula ke rumah Ketua Partai NU, kemudian nyasar ke rumah Ketua PNI. Baru setelah itu rumah Sutrisno ditemukan. Aidit pun ditinggalkan di sana. Ketika sehabis pulang dari mengantar Aidit,
Para perwira AURI ini bertanya-tanya, mengapa kedatangan seorang Menko tidak menemui gubernur, malah menemui ketua PKI Yogyakarta yang rumahnya terletak di kampung. Belakang terkuak kabar bahwa Aidit ke Yogyakarta dalam rangka operasi counter offensive revolusioner, strategi yang lazim digunakan oleh komunis internasional. Strategi ini memadukan operasi-operasi tradisional dengan gerilya di garis belakang musuh. Ciri-ciri strategi ini adalah dengan teror, sabotase, pembunuhan, penyanderaan, dan propaganda